Kenapa sholat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Bukan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali Pak Ustaz. Iyalah, baru tadi kau sembahyang subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditukar mikrofon, suaranya sama aja. Cuma nanti di video, di rekaman nampak orang bahwa persediaan mikrofon masjid ini banyak. Semua yang sudah berkontribusi sehingga silaturahim kita subuh ini terwujud, insya Allah mendapatkan panjang umur dan murah rezeki. Sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridha Allah. M3, merajut ukhuwah. Kalau neneknya adik-beradik, bapaknya bersaudara kandung, lalu cucu-cucu ini ingin menyambung hubungan, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Aceh dengan orang Minangkabau, orang Bugis dengan orang Banjar, maka itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kedatangan saya ke Kutacane ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tak dibuat acara begini, tak jumpa saya dengan Forum Dai Perbatasan, FDP namanya. Ketuanya Bapak Dokter Nur Falis. Bukan doktor, dokter. Kalau doktor pegangannya mikrofon, kalau dokter jarum suntik. Kalau tak dibuat acara ini, tak jumpa saya dengan anggota DPR RI yang duduk di Jakarta sana, Bapak Muhammad Fakhri. Hadir juga bersama kita DPD, senator dari Aceh. Dari seluruh provinsi ini cuma 4 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Kalau tak dibuat acara ini, tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko, itu ketuanya Ustadz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-namanya ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi. Yang tak disebutkan saya tak ingat. Ini pun udah susah juga saya ingat-ingatnya. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sakit kali hatiku tadi. Udahlah bangun cepat-cepat, datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan Ustaz itu nama. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka. Disediakan pula tempat duduk. Tak adil betul. Boleh jadi saudaraku yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang duduk di atas. Diaminkan orang pula. Padahal tujuan awak menyenangkan hati orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman agak transit sedikit. Transit di mana Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan
yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amin. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. 3 syarat. Taubat, beriman, beramal saleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu juga lah amal kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah menyambung silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kutacane ini, yang dicakapkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kali. Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalaupun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali lah. Dulu, zaman dulu imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang. Dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon. Jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali, makruh. Andai lebih tinggi dari sehasta pun tak sampai haram, makruh. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane subuh ini dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan untuk imam, ini untuk saya. Biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, ini banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah dipermasalahkan yang khilafiyah, yang khilafiyah. Aku sebetulnya mau datang ke Masjid Agung Kutacane. Kenapa kau tak datang? Masjid itu banyak kali bunga-bunganya di samping. Apalah salahnya bunga-bunga? Ngapain ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah pun pernah dipermasalahkan orang. Mau dihapus kaligrafi di dinding Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. 15 tahun pemerintah Saudi Arabia mengundang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Ummul Qura di Makkah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Waktu menengok tulisan kaligrafi yang cantik di Masjid Nabawi itu, apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Apa yang kau ingat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid kita ya. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Apa yang kau herankan? Entah apa bacaannya Pak Ustaz. Yang sebelah sana itu Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna, dan seterusnya lah. Kalau yang ini ini takut saya membacanya. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini alam nasrah laka sadrak. Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Makassar datang ke Masjid Agung Kutacane ini, kalau menengok ini, semuanya menengok macam menengok kucing Anggora. Apalagi ibu-ibu, kalau datang ke menengok, apa kata dia? Berapalah harga lampu hiasnya? Jadi baik, apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah ini tak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa sholat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Bukan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali Pak Ustaz. Iyalah, baru tadi kau sembahyang subuh. Orang dari pesantren dulu. Tapi kan tak semua orang tamat pesantren. Kita jelaskan aja. Tapi ada pula orang yang terlalu memaksakan. Setiap subuh Jumat mesti sujud tilawah. Oh, tak bisa kita paksakan. Karena tak semua imam macam imam Masjid Agung At-Taqwa Kutacane. Jadi kalau imamnya sanggup, baca. Imamnya tak sanggup, ya yang biasa aja lah. Qul huwallahu rabbil falaq wa bin nas.
sembahyang subuh pun dapatkan kali itu dah. Ya, jadi tak usah memaksakan yang sifatnya khilafiyah. Bagaimana kalau dibuat setiap subuh Pak Ustaz? Bagus, ada salahnya. Jadi khilafiyah ini tak usah dibangkit, karena dari dulu sampai sekarang tak pernah selesai masalah khilafiyah.